Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktul maghribi min ghurubis syamsi ila magibis syafaqil ahmari. Salat waktunya maghrib, waktul maghribi utawi waktune salat maghrib, min ghurubi iku wiwit saking surup samsi sarengi. Jadi waktunya sholat maghrib itu wiwit saking surup sarengi. Jadi apa surupnya sarengi itu matahari itu mau terbenam ya. Ila magibi temeko maring surup asafakil ahmari miko kang abang. Jadi ada awan yang merah yang di barat itu menunjukkan habis waktunya maghrib ya. Jadi ketika matahari ini mulai terbenam dan migo yang merah, migo itu kayak apa ya, kayak awan yang merah itu namanya migo kalau di kitab ya, kang abang. Itu kalau sudah muncul maka waktunya sholat maghrib sudah tidak ada dan masuk ke sholat isya. Itulah sholat maghrib sangat pendek ya. Jadi kalau kita sesibuk apapun, terutama lagi di jalan ya, lagi bawa mobil, bawa sepeda, kita musafir bepergian kemana-mana, jadi usahakan ketika kita masuk sholat maghrib langsung kita sholat. Karena kalau kita tidak langsung sholat maka waktu sholat maghrib itu pendek sekali. Tapi waktunya maghrib kalau perjalanan sampai lebih dari 80 km itu bisa kita laksanakan jamak qashar, boleh, tidak apa-apa ya, dengan asalkan jarak dari rumah kita itu lebih dari 80 km, boleh di jamak dan qashar. Jamak itu mengumpulkan sholat antara duhur dan asar. Maghrib dan isya itu dikumpulkan menjadi satu. Duhur dengan asar dikumpulkan menjadi duhur, namanya jamak takdim. Kalau duhur dan asar dikumpulkan di asar itu jamak takhir. Kalau maghrib dan isya dikumpulkan di maghrib itu jamak takdim. Kalau maghrib dan isya taruh di isya itu jamak takhir. Kalau duhur dan asar itu ditaruh di duhur tapi diringkas, duhur dan asar kan 8 rakaat ya, 8 rakaat ya, tapi itu diringkas. Kalau jamak dikumpulkan, jadi sholat duhur dan asar dikumpulkan menjadi satu, itu namanya jamak. Kalau qashar diringkas, jadi sholat duhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, berarti kan 8, itu diringkas menjadi 4, itu namanya qashar ya. Boleh kita lakukan, boleh ketika kita bepergian, ketika kita musafir, boleh itu dilaksanakan sholat seperti itu, boleh. Nah, jadi kami harap kalau waktunya sholat maghrib harus tepat waktu dan segeralah untuk melakukan sholat itu, karena waktunya sangat pendek. Beda dengan sholat duhur, beda dengan sholat isya panjang. Ketika kita sholat maghrib dan subuh itu waktunya sangat pendek, harus kita laksanakan dengan baik dan tepat waktu. Waktul isya'i utawi waktune sholat isya mim magibi iku wiwit saking as-safaqi surupi migo al ahmari kang abang. Jadi waktunya isya itu ketika sudah tidak ada, jadi migo yang tadi itu tidak ada, warna yang barat itu tidak ada merahnya, al ahmari kang abang, ila tulu'il fajri metuni fajar. Nah, jadi kalau sholat isya itu sampai ke keluarnya fajar. Jam berapa? Jam 3 ya. Jadi jam setengah 4 ya. Ketika sudah mau masuk sholat subuh itu. Ya. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui sholat kita yang harus kita ketahui. Karena kalau sekarang sudah banyak jam, tapi kalau dulu kan tidak ada jam. Jadi caranya seperti ini. Kita berpatok dengan matahari yang ada, berpatok dengan sarengi yang ada. Kalau tidak begitu maka kita tidak tahu waktunya sholat, tidak tahu. Karena syaratnya sah sholat itu juga harus sholatnya pada waktunya. Sholat duhur kan waktunya kan jam 12 kan, jam 12 sampai jam 3 sore. Terus jam 9 pagi kita melaksanakan sholat duhur, tidak bisa, tidak sah. Karena belum waktunya, tidak masuk waktunya sholat duhur. Sama dengan orang Kristen ya, orang Kristen bukan orang Islam tidak wajib sholat. Karena yang wajib
melakukan sholat itu ya Islam, tamyiz ya. Itu tata cara melakukan sholat dengan baik. Karena sholat itu merupakan apa? Hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita itu walaupun sakit apapun, itu wajib melakukan sholat. Ya, kalau kita tidak melakukan sholat, maka kita akan dosa. Ya, kalau kita tidak melakukan sholat, itu dosanya besar. Jadi sholat itu merupakan pondasi utama dalam agama kita. Dan bedanya kita dengan agama yang lain itu di sholat ini. Di agama yang lain, kalau yang lain pasti diajarkan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Itu semua di agama-agama yang lain diajarkan. Tapi ketika sholat tidak sama, ya, tidak ada. Jadi kalau Kristen yang lain tidak ada, cara sholat tidak ada. Kalau tidak boleh membunuh, berzina, mencuri, itu semua agama diajarkan. Tapi kalau Islam, nah ini tambahan sholat. Makanya yang beda agama kita itu yaitu di sholat ini ya. Makanya kalau kita mau memperbaiki diri, sadar dengan diri kita, bisa mengevaluasi diri kita, ya kita harus sholat ini harus kita rutinkan, istiqomahkan. Maka kita ketika kita istiqomah, yakin Allah akan melembutkan hati kita, yakin Allah akan memberi petunjuk kepada hati kita, dan hati ini pas lembut. Nah, ketika hati ini lembut, akan lebih mudah mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Tapi kalau hati ini keras, tidak lembut, maka kita tidak akan kuat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena semestinya ya kita bisa ibadah ini bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya fisik yang hebat, bukan. Tapi kita itu bisa beribadah karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi saya hari ini bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, itu Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak diberikan kekuatan, tidak akan bisa melakukan itu. Banyak kan di luar sana orang yang tidak melakukan sholat. Ada kemarin paman saya menghadap saya, Cung gitu, doakan saya Cung, saya mau sholat gitu loh. Bersolat Osman, kalau sampai tidak sholat, ya tidak bisa sholat. Sudah saya kasih sarung, saya kasih songkok, kasih sarung. Kemarin ketika waktu saya pulang dari Mekah, saya berikan songkok, saya berikan sarung, berikan baju. Tapi ketika menghadap ke saya, tidak bisa sholat katanya. Nangis di hadapan saya. Kenapa kok begitu? Tidak kuat katanya. Jadi mau melakukan sholat itu tidak kuat, capek. Terus kaki tidak kuat, capek, dan tidak bisa melakukan sholat itu. Karena capek dan merasa gimana gitu. Nah, kenapa kok begitu? Itu tidak diberikan hidayah oleh Allah. Tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi kalau kita itu istiqomah melakukan sholat, istiqomah melakukan hal yang kebaikan, pasti Allah akan memberikan petunjuk, akan memberikan kekuatan. Karena kunci dalam Islam, kunci dalam sukses itu sholat. Ya, coba orang yang sholatnya tepat waktu, orang yang sholatnya istiqomah, tidak bolong-bolong, pasti hatinya bahagia. Yang membuat kita bahagia bukan karena hamba-hamba yang lain, bukan karena punya istri cantik, bukan karena mobil mewah. Mungkin itu hanya pelengkapnya. Jadi mungkin punya mobil bagus, punya rumah mentereng, punya istri cantik, punya sepeda motor atau yang lain lah. Itu kan pelengkap cuma. Tapi sebenarnya kebahagiaan hidup itu ada di hati. Ya. Jadi kebahagiaan hidup sebenarnya ada di hati. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dan dicek oleh orang lain, tidak bisa. Yang tahu kita bahagia dan senang itu kita sendiri. Ya, kita sendiri. Hati ini. Nah, kalau hati ini sudah merasa bahagia, senang, nah itulah yang dinamakan bahagia yang sebenarnya. Ya, itulah yang dinamakan bahagia yang sebenarnya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya kalau kita itu bahagia bersama Allah dengan menempelkan dai itu, bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya, yang tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin orang lain ketika kita punya mobil bagus, mobil mewah, oh
itu bahagia, belum tentu, sahabat. Kenapa kok begitu, Ustaz? Saya sudah merasakan, saya ini orang tidak punya, ya, saya ini orang tidak punya. Saya lahir di desa, ya, anaknya orang tani, anaknya orang biasa-biasa saja, bukan siapa-siapa. Dari kecil saya meniti kehidupan, dari kecil saya meniti kebaikan, dari pelajar saya terus berbuat baik, istiqomah melakukan sholat, istiqomah melakukan hal yang positif. Yang asalnya saya tidak punya apa-apa, belum punya sepeda motor, terus ya lama kelamaan saya punya mobil, lama kelamaan saya punya ini. Jadi tahu rasanya saya, mana yang bahagia yang semu, mana bahagia yang seutuhnya, mana yang bahagia tuh yang suci. Jadi saya banyak belajar dari kehidupan saya sendiri. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang positif lah untuk bisa kita simak oleh teman-teman yang lain. Sekali lagi mohon maaf saya bisa menggurui, saya orang sama-sama berlomba untuk melakukan hal yang baik. Mungkin apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bagi ini mudah-mudahan jadi amal jariah, penyemangat lah bagi teman-teman yang lain yang butuh penyampaian dan ilmu seperti ini. Salam sehat sahabat-sahabat semua ya. Nah, mudah-mudahan semua dengan Allah diberikan kekuatan, diberikan kelancaran segala aktivitas, segala ilmu dan segala impian kita. Utamanya kita kelak mudah-mudahan mati dengan husnul khotimah dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.